Tetap stay di kelas ya, sampai nanti kelas berakhir. Oke. Kelompok 5 sudah siap? Kelompok 5 ada Mas Ronald, Mbak Salsa, Mbak Sofia, Mbak Syifa. Ya. Sudah siap? Baik, Bu. Saya izin share screen. Ya. Silakan. Apakah sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu judul dari PPT kelompok kami yaitu layanan pelanggan dan hubungan pelanggan. Mohon maaf untuk kelompok 5 akan saya ambil alih ya untuk diskusi kali ini. Moderator. Baik, izinkan saya mulai diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator untuk kelompok 5. Devi Andina akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini mengenai layanan pelanggan dan hubungan pelanggan. Untuk alokasi waktu yang diberikan adalah 30 menit yang kemudian akan dilanjut dengan sesi tanya jawab oleh teman-teman yang lainnya. Untuk kelompok yang akan presentasi, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan judul dari PPT kami yaitu layanan pelanggan dan hubungan pelanggan. Anggota dari kelompok kami yaitu pertama ada Ronald Kagen, saya sendiri Salsabila, Mbak Sofia, dan Mbak Syifa. Yaitu pertama ada pengertian mutu menurut sistem manajemen yaitu mutu ISO 9001. 2000 adalah tingkat di mana serangkaian karakter yang memenuhi syarat jika diuraikan menurut pengertiannya. Pertama, tingkat artinya, mutu bisa diungkapkan dengan kata sifat seperti bagus, buruk, dan sangat bagus. Kemudian melekat artinya di dalam suatu sebagai ciri khas yang permanen. Karakteristik artinya sesuatu yang sifatnya bisa di kuantitatif dan kualitatif. Lalu persyaratan artinya harapan dari suatu organisasi, pelanggan, dan pihak yang berkepentingan. Secara objektif, mutu bisa digambarkan sebagai berikut, yaitu dapat dirumuskan dengan Q per P per E, di mana Q adalah mutu, P adalah kinerja, E adalah ekspektasi. Artinya mutu didapat saat kinerja sama dengan ekspektasi atau harapan. Di dalam mutu terdapat beberapa dimensi antara lain kinerja, yaitu karakter utama, produk seperti efektivitas, dan fitur. Karakteristik kedua, fitur tambahan seperti remote control. Ketiga, kesesuaian memenuhi spesifikasi atau standar industri. Yang keempat, bisa dipertanggungjawabkan, yaitu konsistensi kinerja setelah rentang waktu tertentu dan mematuhi peraturan keamanan. Lalu, durasi, waktu kegunaan produk termasuk setelah perbaikan, layanan, resolusi,
yaitu masalah dan keluhan. Lalu ada tanggapan, yaitu pertemuan antar manusia. Kemudian estetika, yaitu karakteristik sensoris penyelesaian eksterior. Lalu reputasi, yaitu kinerja di masa lalu dan sifat-sifat lainnya seperti usaha jadi nomor 1. Lalu yaitu menjelaskan tentang pentingnya pelanggan. Layanan pelanggan adalah jasa untuk pelanggan yang berfungsi menjaring pelanggan baru, yaitu memberikan kepuasan pelanggan superior dan penumbuhan kesetiaan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan yang dimiliki oleh pelanggan tentang perusahaan yang bersifat kualitatif saat harapan mereka terpenuhi, bahkan lebih dari ekspektasi mengenai kinerja suatu barang atau jasa. Pencapaian kepuasan pelanggan bisa menyebabkan kesetiaan pada perusahaan tersebut dan barangnya dibeli lagi. Menentukan dan memahami kepuasan pelanggan bisa membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang inovasi barang dan jasa serta bisa dijadikan dasar program sistem hadiah dan penghargaan kinerja. Kepuasan pelanggan bisa merajut banyak hal antara lain. Pertama yaitu kepuasan terhadap mutu barang dan jasa, lalu ada hubungan bisnis yang terjalin, kepuasan terhadap rasio kinerja banding harga barang atau jasa, kemudian kepuasan karena barang atau jasa bahkan melebihi harapan pelanggan. Model Kano adalah alat untuk menganalisa tuntutan pelanggan yang digambarkan dalam bentuk diagram 2 dimensi. Tuntutan pelanggan ada 3, yaitu kepuasan, ketidakpuasan, dan penggembiraan. Lalu di sini dijelaskan pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan eksternal adalah orang-orang yang membeli produk yang diproduksi oleh perusahaan. Pelanggan eksternal sangat berperan penting karena tanpa mereka suatu usaha perusahaan tidak akan berhasil. Jika pelanggan menikmati pengalaman berbelanjanya dan senang saat dilayani oleh staf toko atau perusahaan, maka pelanggan itu pasti akan kembali berbelanja di toko itu lagi. Kemudian pelanggan internal adalah para staf yang dipekerjakan oleh perusahaan manajemen yang semakin efektivitas akan memicu tenaga kerja yang lebih termotivasi. Lalu di sini menjelaskan layanan pelanggan bermutu. Untuk menyediakan layanan pelanggan bermutu, suatu perusahaan harus memperhatikan 5 faktor yang mempengaruhi kesetiaan pelanggan, yaitu pertama, terpercaya, yaitu kapabilitas untuk memberikan layanan yang dijadikan dengan cara bisa diandalkan dan akurat. Yang kedua, tanggap, yaitu cekatan membantu pelanggan dan menggantar layanan yang dipesan. Yang ketiga, yaitu jaminan, kemampuan untuk memecahkan masalah dengan percaya diri dan menumbuhkan kepercayaan. Yang keempat, nyata, ada gedung, alat komunikasi, perlengkapan fasilitas, dan peralatan. Yang kelima, empati, yaitu rasa perhatian, memperhatikan secara individu dan tertarik membangun hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, persamaan layanan fantastis akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ronald Kagen. Ronald Kagen, silakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Salsabila tadi sudah menjelaskan di awal juga. Di sini saya akan menjelaskan persamaan layanan fantastis. Layanan yang fantastis adalah suatu pelayanan yang maksimal mungkin untuk memuaskan pelanggan. Pelayanan yang fantastis bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menyapa pelanggan. Itu seperti sapaan yang ramah dilengkapi dengan kontak mata dan senyum akan membuat pelanggan senang. Lalu yang kedua, menentukan kebutuhan, yaitu mendengar dan menjawab pertanyaan pelanggan adalah hal yang mendasar. Pelanggan akan merasa senang jika karyawan atau staf toko mendengar secara proaktif dan dengan rasa hormat. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan. Itu seperti setelah kebutuhan ditentukan dan diketahui, para staf harus bertindak cepat, penuh percaya diri, agar pelanggan puas. Hal-hal yang biasa dilakukan adalah memberi pelanggan apa yang dijanjikan, mengetahui informasi, mengantarkan barang atau jasa tepat waktu, siap menjawab pertanyaan atau mengangkat telepon, memandu pelanggan menuju ke solusi. Next. Nah, lalu yang keempat, membuat momen yang pantas diingat, yaitu seperti melakukan sesuatu yang spesial sehingga pelanggan merasa nyaman. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kreativitas dari pegawai toko atau perusahaan. Yang kelima, memeriksa hasil.
Memeriksa hasil dapat membantu memperkokoh hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan citra organisasi atau perusahaan di mata pelanggan. Respon yang sifatnya negatif seperti keluhan pelanggan bisa dijadikan motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Lalu yang keenam, memberikan pintu tetap terbuka. Memberikan pintu tetap terbuka ini seperti salah satu cara untuk mengakui nilai dan dukungan pelanggan. Cara untuk mendorong pelanggan agar kembali lagi membeli barang atau jasa pada suatu perusahaan dengan berkata terima kasih atas kunjungannya, kemudian hubungi saya secara pribadi jika masih ada yang ditanyakan, lalu saya akan menantikan kedatangan Anda lagi dengan membawa informasi yang kita bicarakan tadi. Next. Kemudian sini akan menjelaskan prosedur pengembangan layanan pelanggan yang berhasil. Untuk mengembangkan jasa layanan pelanggan yang berhasil, ada beberapa panduan yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, komitmen manajemen pemilik. Para pekerja akan mengikuti contoh yang diberikan oleh pemilik, sehingga keberhasilan sistem pelayanan pelanggan tergantung kepada komitmen manajemen pemilik. Lalu yang kedua, mengenal pelanggan secara personal. Para pekerja harus mengetahui siapa mereka atau pelanggan, apa yang mereka butuhkan, apa yang termotivasi mereka untuk membeli, dan apa yang harus dilakukan untuk memuaskan mereka. Dan yang ketiga, memperkerjakan, melatih, dan memberikan kompensasi kepada staf yang baik. Layanan hanya akan baik jika para pekerja diberikan upah sesuai kesepakatan dan dilatih, kemudian diberi izin untuk membuat keputusan dan melakukan hal yang benar untuk memuaskan pelanggan. Next. Tetap dekat dengan pelanggan. Pegawai harus tetap dekat dengan pelanggan, bisa dengan cara mengunjunginya, mengirim surat atau kartu ucapan, agar pegawai bisa mengetahui tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan yang terus berubah. Kemudian bekerja untuk terus meningkat. Bekerja untuk meningkatkan layanan pelanggan dan mutu kinerja agar lebih baik lagi. Mengembangkan standar kinerja mutu layanan atau ISO. Layanan bermutu dan kepuasan hanya ada di pikiran pelanggan, sehingga diperlukan pengembangan standar dan sistem pengukuran untuk memenuhi persepsi pelanggan. Next. ISO adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global. Standar ISO berkontribusi untuk membuat pengembangan, pembuatan, dan suplai barang atau jasa lebih aman dan efisien. Sistem pengukuran ditentukan oleh analisis sistem pengukuran atau MSA. Adalah sebuah pendekatan yang dirancang khusus untuk mengakses pertanggungjawaban pengukuran dan variannya. Analisis sistem pengukuran menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memilih pengukuran dan pendekatan yang tepat, memilih peralatan pengukuran, memilih prosedur dan operator, menilai interaksi pengukurannya, kemudian menghitung ukuran ketidakpastian dari sebuah alat pengukuran. Next. Kemudian saya akan menjelaskan beban biaya untuk mutu yang kurang baik. Implementasi dan pemeliharaan sistem bermutu memang memakan biaya, tetapi biaya tidak memiliki sistem bermutu lebih besar. Menghitung biaya yang ditimbulkan oleh mutu yang rendah memungkinkan organisasi untuk menentukan sampai batas mana sumber daya organisasi digunakan untuk kegiatan yang hanya ada sebagai hasil defisiensi yang terjadi dalam prosesnya. Memiliki informasi tersebut memungkinkan organisasi menentukan potensi penghematan yang bisa didapat dengan cara implementasi peningkatan proses. Mari kita lihat biaya karena layanan yang jelek dan mutu buruk. Ingatlah bahwa perhitungan ini melibatkan lebih dari sekedar kerugian kehilangan pelanggan saat ini dan di masa depan. Perhitungan ini mencakup yang pertama beban kinerja, kedua beban kegagalan atau pengerjaan ulang, yang ketiga beban deteksi, yang keempat biaya pencegahan, yang kelima beban pelanggan, dan yang keenam beban citra korporasi. Manfaat menyediakan barang dan jasa mutu tinggi. Menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi adalah hal yang paling penting bagi keberlangsungan hidup organisasi dan perusahaan bisnis, yaitu harga, kemungkinan untung, pembagian pasar, beban, dan pemasaran.
Kemudian untuk hubungan antara layanan bermutu dengan kepuasan pelanggan akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih Ron atas waktunya. Jadi, di sini ada hubungan antara layanan bermutu dengan kepuasan pelanggan. Apa sih sebenarnya hubungannya? Jadi, ada perbedaan di antara hubungan antara mutu, layanan pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Jika kita memberikan dua hal pertama sesuai dengan harapan pelanggan, kepuasan pelanggan itu pasti terjamin. Selain itu, pelanggan yang puas akan membawakan pelanggan lain yang membawa pelanggan lain lagi. Jadi, semisal ada satu orang yang merasa puas, pasti dia bakal ngajak temennya dan pelanggan-pelanggan lain itu bakal berdatangan dan siklus tersebut itu akan terus berlanjut. Selanjutnya bisa di next. Jadi kenapa sih hubungan pelanggan bermutu itu penting? Jadi kesempurnaan yang didorong oleh pelanggan memiliki komponen saat ini dan di masa depan. Jadi memahami minat pelanggan dan penawaran pasar saat ini sekaligus inovasi masa depan. Nilai dan kepuasan mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor melalui keseluruhan pembelian oleh pelanggan, kepemilikan, dan pengalaman melayani. Dan ada faktor-faktor yang mencakup hubungan organisasi dengan pelanggan yang membantu membangun rasa percaya diri dan kesetiaan. Jadi konsep mutu itu mencakup tidak hanya karakteristik barang dan jasa aja yang memenuhi persyaratan pelanggan, tapi juga fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik yang membedakannya dari para pesaing seperti perkembangan industri Indonesia dan industri jasa, persaingan, pemahaman akan pelanggan, dan ekonomi bisnis. Bisa di next. Bisa di next lagi. Jadi apa sih keluhan itu? Nah, keluhan itu adalah momen yang pantas dikenang dan ditunggu kedatangannya. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa pelanggan yang mengeluh dan keluhan mereka itu diselesaikan dengan memuaskan itu sebenarnya lebih setia dibandingkan mereka yang tidak memiliki keluhan sama sekali. Jadi, tujuan sistem mutu itu adalah satu hal yang utama untuk memperkecil keluhan pelanggan. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna dan tidak ada yang tidak membuat kesalahan. Jadi, keluhan itu penting dan tetap terjadi dan harus dipandang sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, keluhan itu membantu kita untuk fokus pada masalah yang ada dan akan jadi bahan jika tersembunyi. Sebaliknya, masalah yang jelas adalah indikator kuat di mana dan apa yang harus ditingkatkan. Jadi kita juga sudah sering sekali bertemu dengan pelanggan, ada yang senang dan ada yang tidak senang di kehidupan sehari-hari, dan kita juga dari situ sudah tahu cara untuk menghadapi dan membereskan masalah dengan tetap bersabar, empati, dan yang lainnya untuk menangani pelanggan tersebut. Selanjutnya bisa di next. Jadi keluhan itu penting, keluhan itu nggak selamanya jelek, jadi orang-orang yang mengajukan keluhan itu ingin dipuaskan. Akomodasi adalah strategi terbaik untuk mengetahui masalahnya dan memberi apa yang diinginkan atau kemungkinan alternatifnya. Dengan proses yang memenangkan, pelanggan akan lebih bahagia yang pada gilirannya akan membuat bisnis kita itu berhasil. Jadi next. Jadi ada hak-hak pelanggan yang pelanggan itu yang bisa didapatkan oleh pelanggan seperti perhatian yang penuh dari kita saat pelanggan melakukan bisnis dengan kita, barang dan jasa yang bermutu, pemenuhan kebutuhan dan dengan harapan pelayanan tertentu, staf yang kompeten, berpengetahuan dan teliti, perhatian pada tiap detail kali dia menjadi pelanggan potensial, manfaat dari semua sumber daya kita, kinerja tim dan jaringan kerja kita untuk memberikan layanan jangka panjang yang superior, komunikasi terbuka serta umpan balik, komplain atau pujian, harga yang pantas untuk barang Indonesia yang dijual, penghargaan dari kita dan staf kita untuk bisnis di masa lalu dan masa depan, sekelompok bisa dibuat untuk bekerja cepat dan pengakuan dan penyelesaian konflik. Bisa di next. Baik, untuk langkah-langkah yang harus diambil dalam mengenali keluhan bisa dilanjutkan oleh teman saya, Sofia. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Siva. Langkah-langkah yang harus diambil dalam menangani sebuah keluhan dari pelanggan itu untuk menangani komplain pelanggan, kita harus memperhatikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, jangan menganggap masalah itu sebagai masalah pribadi. Pelanggan tidak menyerang kita secara pribadi. Kemudian yang kedua itu kita harus tetap tenang, kita mendengarkan dengan baik, lalu mengambil nafas panjang dan menyusun kata-kata dengan seksama, dengan teliti. Kemudian
Parafrasekan apa yang mereka katakan. Pastikan Anda mendengar mereka dengan jelas. Kemudian yang ketiga, ulangi keluhan itu dan pastikan pelanggan tersebut mengkonfirmasi bahwa kita mendengarkannya dengan benar. Kemudian meminta maaf pada pelanggan tersebut atas kekecewaan. Kemudian kenali perasaan pelanggan tersebut, lalu jelaskan tindakan apa yang akan kita ambil untuk memperbaiki masalah itu, dan ucapkan terima kasih pada pelanggan tersebut karena telah memberitahukan masalah tersebut. Next. Dari banyaknya pelanggan, itu pelanggan ada jenis pelanggan yang sulit. Seperti yang pertama, sabar tapi argumentatif. Benar sabar, tapi itu pendapatnya itu lebih dari banyak berpendapat gitu. Kemudian yang kedua, pembicara tanpa henti, berbicara tanpa ada jeda, kemudian berbadan besar atau berandalan, kemudian orang yang bimbang, bingung, kemudian orang yang panas tapi pendiam, orang yang panas itu mudah tersinggung. Kemudian orang yang nyentrik, kemudian klien yang suka menuntut, lalu tamu yang mabuk, kemudian pengkritik konstan, dan pelanggan yang pemarah, mudah marah. Next. Jadi, kenapa sih orang-orang atau pelanggan itu sulit? Kebanyakan dari mereka itu merasa tidak aman. Mereka perlu dimengerti dan diberi rasa nyaman. Orang-orang itu sulit tadi orang-orang yang sulit tadi sering menunjukkan kebutuhan tetapi dengan cara yang tidak baik dan tidak sopan untuk meminta kebutuhannya. Berikut ini sejumlah alasan umum kenapa pelanggan itu menjadi sulit. Yang pertama, kelelahan atau frustasi, kemudian bingung atau terbawa situasi, kemudian membela ego atau harga diri, lalu belum pernah berada di situasi yang sama, merasa diabaikan, tidak dihargai, tidak ada yang mendengarkan, kemudian mungkin sedang mabuk, lalu tidak menggunakan bahasa yang dipakai dengan baik, jadi menggunakan bahasa yang amburadul atau bahasa yang sulit dimengerti. Kemudian belum pernah diperlakukan buruk dalam lingkungan yang sama, sedang dalam mood yang jelek atau bad mood, lalu terburu-buru atau telah menunggu terlalu lama. Next. 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 Lalu, bagaimana sih cara mempertahankan layanan pelanggan yang superior? Yang pertama, ada 10 faktor penting dalam layanan pelanggan superior. Yang pertama itu, pelanggan adalah orang yang paling penting dalam bisnis. Kemudian pelanggan tidak tergantung pada kita yang harus tergantung atau bergantung kepada pelanggan. Kita bekerja untuk pelanggan. Kemudian pelanggan adalah tujuan utama kita bekerja. Sasaran utama kita melakukan suatu usaha. Kemudian jangan melayani pelanggan yang bukan seleranya. Lalu pelanggan membantu kita dengan datang ke bisnis kita tidak membantu mereka dengan melayani. Next. Kemudian pelanggan adalah bagian paling penting dari bisnis kita. Pelanggan bukan statistik. Mereka punya perasaan dan emosi sama seperti kita. Perlakukan pelanggan lebih baik dari yang kita ingin lakukan pada kita. Kemudian jangan berdebat dengan pelanggan. Sebaiknya kita sebagai penjual itu banyak mengalah dari pelanggan. Kemudian tugas kita adalah untuk memuaskan kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan, serta memecahkan masalah dan komplain dari pelanggan. Lalu memberikan pelanggan pelayanan yang paling ramah, baik, menyenangkan, dan profesional yang kita bisa. Jadi kita harus melayani sebaik mungkin agar pelanggan yang kita layani itu bisa nyaman dan kembali lagi ke
toko atau usaha kita. Lalu, pelanggan penting bagi bisnis kita. Ingat, tanpa pelanggan, kita tidak punya bisnis. Kita bekerja untuk pelanggan. Next. Baik, untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk kelompok lain dipersilahkan. Permisi, izin bertanya. Iya, dipersilahkan. Iya, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Iya, Mbak, dapat terdengar. Oke, terima kasih. Saya Putri Riau Cantika dari kelompok 4 izin bertanya. Bagaimana cara kita menghadapi pelanggan yang memiliki keluhan, namun keluhan tersebut ke arah negatif seperti memprovokasi, menghasut, dan menimbulkan personal brand menjadi buruk di mata masyarakat luas, sehingga timbul kurangnya kepercayaan dari khalayak umum. Bagaimana mengatasinya? Silakan. Bisa dijelaskan ya? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 5, apakah pertanyaan dari Putri Riau sudah jelas atau bisa langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Izin menjawab, sudah jelas pertanyaannya. Untuk kelompok lainnya bisa dilanjutkan, apakah ada pertanyaan? Moderator izin masuk, izin bertanya. Iya, dipersilakan. Saya Nanda Fitri, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Kan sekarang kan sudah banyak banget all-shop seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jika pelanggannya itu memberikan kepuasannya bintang 1, kan itu tentunya akan berpengaruh untuk tokonya sendirinya. Bagaimana, apa yang dilakukan oleh penjualnya? Begitu. Terima kasih. Untuk kelompok 5, apakah pertanyaan dari Mbak Nanda sudah jelas? Baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Untuk kelompok lainnya, silakan dilanjutkan pertanyaannya. Misi moderator izin bertanya. Iya, silakan. Ya baik, perkenalkan saya Alisa Febriana, perwakilan dari kelompok 1 mau bertanya. Jadi bagaimana sih cara kita itu untuk menangani apabila terdapat keluhan jelek dari pelanggan yang sebenarnya itu keluhannya itu hanya ditujukan untuk menjatuhkan manajemen suatu pelayannya tersebut. Terima kasih. Baik, dari kelompok 5, apakah pertanyaan dari Alisa sudah jelas? Baik, saya dapat Insya Allah dipahami. sudah jelas. Terima kasih. Ya, baik. Untuk kelompok selanjutnya, dipersilakan untuk bertanya kembali. Bertanya, saya Geraldo, perwakilan dari kelompok 2. Pada penyediaan layanan pelanggan bermutu terdapat faktor empati di mana perusahaan memberikan suatu bentuk perhatian kepada pelanggannya. Nah, jika ada suatu perusahaan yang memiliki banyak pelanggan, tentu saja akan lebih sulit dalam melakukan faktor empati tersebut. Jadi, bagaimana cara atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut agar tetap dapat memberikan perhatian kepada tiap pelanggannya? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 5, apakah pertanyaan dari Geraldo sudah jelas? Mohon maaf, tapi tadi suaranya sedikit menggema, jadi tidak jelas. Jadi bisa diulangi lagi. Baik, mohon maaf sebelumnya. Pada penyediaan layanan pelanggan bermutu terdapat faktor empati, di mana perusahaan
perusahaan memberikan suatu bentuk perhatian kepada pelanggannya. Nah, jika ada suatu perusahaan yang memiliki banyak pelanggan, tentu saja akan lebih sulit dalam melakukan faktor empati tersebut. Jadi, bagaimana cara atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut agar tetap dapat memberikan perhatian kepada tiap pelanggannya? Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan dari Geraldo sudah jelas ya? Baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Baik, karena 4 kelompok yang lain sudah bertanya, untuk kelompok 5 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah moderator, mohon izin masuk. Saya izin menjawab pertanyaan dari Alisa, yaitu dari kelompok 1. Ya, dipersilahkan. Oke, untuk Mbak Alisa tadi kan hanya bagaimana cara kita menangani keluhan jelek pelanggan yang sebenarnya hanya dibuat untuk menjatuhkan manajemen suatu pelayanan. Nah, di sini yang pertama kita langsung komunikasi dengan pelanggannya dulu, dikomunikasikan, ditanya apa keluhan sebenarnya yang terjadi, apa kekurangan dari suatu pelayanannya. Kemudian kalau misalnya ini hanya sebuah miskomunikasi, di sini kita akan menjelaskan kepada pelanggan bagaimana sebenarnya yang terjadi dan untuk mereka memberikan suatu tanggapan yang lebih baik lagi tentang pelayanan itu. Kemudian jika emang ini tujuannya untuk menjatuhkan suatu mutu dari perusahaan tersebut, alangkah baiknya dari perusahaan tersebut sebaiknya tetap meningkatkan kinerja mutu tersebut kepada pelanggan-pelanggan yang lain agar tidak terpengaruh dari keluhan atau komentar dari pelanggan yang berniat untuk menjatuhkan suatu perusahaan tersebut. Seperti itu. Apakah untuk Mbak Alisa dapat dimengerti jawaban dari saya? Ya baik, untuk jawabannya sudah dapat diterima. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama Mbak. Ya baik, izin masuk moderator. Ingin menjawab pertanyaan dari maaf, izin menjawab pertanyaan dari Putri Riau tadi. Bagaimana cara kita menghadapi pelanggan yang memiliki keluhan, namun keluhan tersebut ke arah negatif seperti memprovokasi, hasutan, dan menimbulkan personal brand menjadi buruk di mata masyarakat luas sehingga timbul kurangnya kepercayaan dari halayak umum. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi pasti kalau pelanggan itu punya keluhan, pasti juga ada kekurangan gitu di brand kita. Jadi pasti yang kita lakukan pertama itu minta maaf kepada orang tersebut. Setelah itu kita redakan dulu emosinya. Jadi biar nggak berapi-api, biar nggak makin panas gitu suasananya, kita minta maaf, kita dan emosinya, terus kita bicarakan baik-baik sebenarnya kenapa. Jangan lupa juga setelah itu kita bisa ngasih seperti gift kecil buat pelanggan tersebut, dan yang penting kita tuh loyal sama pelanggan tersebut. Setelah itu baru kita benahin apa sih sebenarnya, kita ningkatin customer service, ningkatin kualitas produk, biar biar apa tuh namanya, biar brand kita tuh lebih baik gitu pastinya. Dan juga kalau semisal udah terlanjur disebarluaskan, kan di sini banyak sosial media, kita bisa seperti meningkatkan itu semua tuh di sosial media. Kita juga bisa lebih improve segala sesuatunya itu. Jadi brand yang udah didengar buruk-buruk itu bisa hilang gitu kabar-kabar buruknya dengan kita meningkatkan kualitas, dan juga kita menjadi loyal dengan pelanggan dan juga meminta maaf. Jadi kesannya customer service kita dan pelayanan kita itu sebenarnya baik dan nggak seburuk itu. Apakah jawaban dari saya bisa diterima? Ya, terima kasih. Jawabannya sudah dapat diterima. Ya baik, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda, yang pada intinya itu bagaimana
kita menjadi penjual, bagaimana respon kita kepada pembeli online yang memberikan bintang 1 tanpa alasan yang jelas. Jadi, jika ada pembeli yang memberikan nilai bintang 1 tanpa alasan, maka sebagai penjual itu sebaiknya konfirmasi secara chat pribadi. Sebelumnya itu kita menggunakan kata-kata mohon maaf, kemudian baru menanyakan alasan kenapa pembeli tersebut memberikan bintang 1. Misalkan alasan pembeli memberikan bintang 1 karena barang yang sudah sampai ada kecacatan, kerusakan, padahal dari pihak penjual sudah memeriksa ulang kondisi barang sebelum dikirim, maka penjual itu bisa menjelaskan dengan baik-baik bahwa kondisi barang sebelum dikirim itu dalam kondisi yang baik. Atau apabila pada saat packing barang sebelum dikirim itu ada video atau fotonya, bisa dikirim ke pembeli. Jadi untuk meyakinkan pembeli bahwa barang yang dikirim itu dalam kondisi baik. Kemudian kerusakan barang itu mungkin saja bisa terjadi saat proses pengiriman barang. Sedangkan kalau pengiriman barang itu kan tanggung jawab pembeli. Penjual bisa memberikan saran kepada pembeli apabila ingin membeli barang yang sensitif terhadap kerusakan. Misalnya barang itu mudah pecah. Nah, pembeli itu bisa menambahkan bubble wrap atau sejenis kardus packing khusus untuk menjaga kualitas barang yang dibeli. Jika kerusakan barang itu karena kecerobohan toko, bisa dijadikan pengalaman dan pembelajaran untuk kedepannya agar lebih teliti dalam memeriksa barang sebelum dikirim. Kemudian apabila alasan pembeli memberikan bintang 1 untuk menjatuhkan toko tersebut tanpa alasan yang jelas, padahal barang yang diterima itu sudah sesuai ekspektasi, sudah bagus, maka penjual itu bisa menjelaskan secara baik-baik bahwa satu penilaian dari pembeli itu sangat mempengaruhi target penjualan toko dan mengingatkan kembali agar tidak melakukan hal yang sama ke all shop atau toko online lain. Semua penjelasan dari penjual kepada pembeli itu harus disampaikan dengan sopan, baik, ramah, dan dengan bahasa yang mudah dipahami agar pembeli itu sadar sendiri, agar tidak merasa tersinggung dengan bahasa yang disampaikan oleh penjual. Apakah jawaban dari saya cukup jelas untuk Mbak Nanda? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Geraldo, yaitu intinya perusahaan pelayanan pelanggan jika memiliki pelanggan lebih banyak itu kan melakukan faktor empati tersebut. Jadi caranya untuk memberikan perhatian lebih kepada pelanggan itu lebih ke menambahkan jumlah karyawan lebih banyak, sehingga karena itu perusahaannya bergerak dalam bidang pelayanan, sehingga lebih terlayani pelanggannya, serta itu juga menyediakan fasilitas call center. Begitu. Terima kasih. Baik, apakah jawaban dari Mbak Salsabila sudah jelas, Mas Geraldo? Sudah, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Baik, karena 4 pertanyaan sudah dijawab, jadi untuk teman-teman lainnya yang ingin bertanya, saya persilahkan kembali. Moderator izin bertanya. Iya, silakan menyebutkan nama dan kelompok ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Tri Rahmawaldi dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan bertanya bagaimana pendapat kelompok kalian dengan adanya layanan yang tergantung kedudukan dan juga finansial seseorang di berbagai bidang industri di Indonesia. Misalnya saja ada beberapa kasus di rumah sakit ketika ada orang yang berkedudukan lebih, itu dipandang lebih harus didulukan daripada orang yang kecil yang keadaannya lebih darurat. Bagaimana menurut kelompok Anda? Terima kasih.
Baik, apakah pertanyaan dari Rizky sudah jelas pada kelompok 5? Insya Allah sudah jelas. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, permisi saya izin bertanya dari kelompok 1. Saya bacakan ya pertanyaannya. Jadi, di sini saya posisinya sebagai penjual online shop di suatu e-commerce, contohnya itu Shopee. Jadi, untuk produk yang saya jual itu sudah memiliki deskripsi yang detail, mulai dari spesifikasi barangnya seperti apa dan harganya juga sudah saya kerahkan berapa. Tetapi pelanggan tersebut itu masih bertanya tentang harga yang padahal sudah tertera. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana sih caranya agar pelanggan itu menerapkan budaya membaca sebelum membeli? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 5, apakah pertanyaan dari Devina sudah jelas? Baiklah, ini sudah jelas. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Devina ya. Itu apabila di Shopee itu kan ada tulisan mungkin ditambah tanda seru gitu. Jadi kayak lebih pelanggan itu lebih tertarik untuk membacanya. Jadi kan mungkin orang-orang itu kan mungkin kalau malas membaca itu kan kayak malas sepertinya banyak gitu yang dibaca. Mungkin sebelum saat di situsnya di webnya itu lebih ditambahi kayak simbol yang berwarna jadi kayak eye catching gitu loh. Jadi langsung terbaca. Jadi orang-orang itu membaca. Begitu, Mbak Devina. Baik, untuk Devina, apakah jawaban dari Salsa sudah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya, bisa saya terima. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rizky. Mohon maaf jika salah. Tadi pertanyaannya intinya itu tentang diskriminasi antara orang yang berpejabat, orang yang berbanyak uang dengan orang yang biasa-biasa saja. Jadi seharusnya jika bekerja misalnya di rumah sakit sebagai perawat itu tidak boleh membeda-bedakan, memprioritaskan orang yang berpejabat atau orang yang membayar rumah sakit itu dengan uang mandiri tanpa BPJS misalnya. Jadi pengalaman sendiri itu yang memakai BPJS itu di nomor 2-kan. Seharusnya itu sebagai perawat rumah sakit itu harus tetap memprioritaskan orang yang sakit, tidak membeda-bedakan mana BPJS, mana yang membayar dengan mandiri. Jadi itu misalkan kita sebagai pasiennya, kita sebagai keluarga pasien itu bisa menuntut ke rumah sakit itu. Kenapa membeda-bedakan antara orang yang berpejabat dengan orang yang memakai BPJS? Dan jika kita menjadi perawat, kita harus profesional, kita harus menyamakan pelayanan kita kepada semua orang tanpa membeda-bedakan mana yang menggunakan uang mandiri, mana yang menggunakan BPJS. Mungkin dari kelompok saya ada yang menambahkan. Ya, izin menambahkan. Dari saya sendiri kan pasti ada customer service-nya di rumah sakit itu. Kita bisa komplain ke situ. Dan kalau misalnya nggak didengarin, ya kita bisa kasih tahu ke publik. Ini kenapa
kenapa pelayanannya kayak gini. Pasti nanti akan ada tindak lanjut dari diskriminasi tersebut. Jadi kalau misal udah ada diskriminasi kayak gitu, kita bisa langsung komplain aja atau bagaimana biar hal-hal tersebut tuh tidak terjadi lagi dan bisa dengan cepat ditanggulangi. Terima kasih. Baik, untuk Rizky, apakah Baik, untuk pendapat dari kelompok 5 tadi sudah puas untuk saya ya. Terima kasih atas pendapat yang telah diberikan. Baik, untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Isi bertanya. Iya, dipersilahkan. Saya Ismiatul Hidayah, perwakilan kelompok 2. Jadi saya ingin bertanya kepada Mbak Sophia tadi yang untuk keluarga yang merasa dirugikan bisa menuntut balik, begitu kan? Jadi yang terjadi saat ini malah apabila kita melaporkan menuntut mereka yang kita merasa dirugikan, ternyata kita malah dilaporkan balik atas pencemaran nama baik. Jadi kita mau menuntut lagi itu karena tidak adanya uang untuk meneruskan hukum tersebut, kita tidak bisa. Jadi pendapat untuk kelompok selanjutnya bagaimana ya? Terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab, maaf jika salah. Dari pihak keluarga itu apabila menuntut kan apabila ada saksi itu memperkuat. Jadi misalnya ada perawat lain atau ada keluarga pasien yang lain yang mengetahui tentang diskriminasi pihak perawat, diskriminasi dari pihak perawat. Jadi meminta tolong kepada keluarga pasien yang lain yang menyaksikan secara langsung tentang diskriminasi itu bisa dijadikan sebagai saksi meminta tolong. Dan apabila tidak ada bukti, kan ada CCTV ya. Jadi itu bisa melihat di CCTV dan dijadikan sebagai bukti agar tidak ada penuntutan balik. Kemudian penuntutan balik itu bisa diperkuat dengan misalnya keluarga pasien yang didiskriminasi itu sampai kehilangan nyawa karena pelayanannya itu lama karena mengutamakan orang-orang atau pasien yang membayar secara mandiri. Seperti itu. Mohon maaf jika salah. Baik, untuk pertanyaan dari Sophia, apakah sudah jelas untuk Mbak Ismi? Baik, sudah jelas. Terima kasih jawabannya. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka diskusi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kelompok 5 dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator, untuk kelompok 5 dan untuk semua yang ada di kelas ini. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Seru sekali diskusinya. Sesuai dengan pengalaman sepertinya ya. Ada yang sebagai customer, ada yang sebagai penjual yang punya online shop di beberapa e-commerce. Mungkin salah satunya ada di Shopee, sampai tadi menyebutkan secara detail sekali, secara rinci sekali. Jika kalau ada salah satunya seperti ini yang saya amati tadi. Kalau misalkan ada yang ngasih bintang 1, dan ini tentu berdampak cukup besar ya terhadap si pemilik toko. Apa solusinya?
detail sekali tadi. Jangan-jangan juga punya online shop. Tadi siapa yang jawab? Mbak Sophia ya? Mbak Sophia punya online shop? Ataupun punya pengalaman di situ? Tidak, Bu. Oke. Kebetulan, atau di sini ada yang punya online shop? Oh, tidak. Tapi jawabannya seperti seolah-olah yang memiliki atau yang melakukan aktivitas itu ya, yang memberikan pelayanan kepada pelanggan dan sebagainya. Kemudian solusi-solusi yang bisa diberikan kalau ada masalah seperti itu. Ini kita sudah mencakup dengan studi kasus. Ya. Tadi materi disampaikan oleh kelompok 5, kemudian disambung dengan diskusi yang isinya juga banyak studi kasus di sana dengan kondisi real yang ada, termasuk pelayanan pada rumah sakit dan sebagainya. Sangat baik sekali. Terima kasih keaktifannya hari ini dan kritis. Berarti semuanya memperhatikan materi hari ini ya, materi terakhir. Minggu depan kita kuis ya, minggu depan kuis sesuai yang ada di itulah di kontrak dia. Oke. Baik, sebelumnya coba tetap saya ingatkan ya, mungkin ada yang lupa. Karena ini benar-benar saya lakukan untuk penilaian ya, sesuai yang kita sepakati di awal. Bagi yang belum mengisi rubrik, silahkan diisi untuk menilai proses presentasi hari ini. Saya rasa semuanya baik dari awal, dari semua kelompok ya, kelompok 1 sampai kelompok 5, semuanya baik sama. Kalaupun ada kekurangan, tidak terlalu fatal. Dari segi media, dari segi pemahaman, dari segi diskusi, sangat baik sekali. Oke. Kemudian mengingatkan juga, jangan lupa untuk diunggah di LMS. Sudah dibaca. Nah, terkait pelayanan pelanggan. Apa yang bisa saya jelaskan? Semuanya sudah dikupas tuntas oleh kelompok 5 dan diskusi di sini ya. Sangat kritis sekali. Terima kasih. Mungkin yang bisa saya tambahkan seperti ini, atau mungkin bisa kita ulas sebentar ya terkait pelayanan pelanggan. Nah, seperti biasa sebelum kita ulas, tetap coba saya tanyakan pendapatnya apa hubungan materi hari ini pelayanan pelanggan dengan materi-materi sebelumnya. Meskipun secara tersirat tadi sempat disinggung, ya. Secara tersirat tadi sempat disinggung baik waktu pemaparan materi maupun waktu diskusi sempat disinggung tadi. Materi hari ini pelayanan pelanggan, materi sebelumnya ada pemecahan masalah, ada kerja tim, ada hubungan antar individu, ada organisasi. Coba. Biar lebih terfokus aja. Tadi sebenarnya sudah tersirat, saya perhatikan penjelasannya. Sudah dihubungkan antara beberapa materi yang sudah kita pelajari. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silahkan. Ambil satu topik mungkin. Silahkan dikaitkan dengan semuanya. Sebentar. Yuk, silahkan. Pada silau semuanya? Ada beberapa yang pakai kacamata. Ayo, silakan. Permisi, Ibu, saya izin menjawab. Iya, Mbak Devi, silakan. Jadi kemarin kan materinya ada penyelesaian masalah dan hari ini ada masalah mutu mengenai pelanggan dan penjual begitu ya, Bu. Mungkin kalau menurut saya hubungannya itu kan bagi penjual, hubungan antar penjual dan pelanggan itu kan sepertinya tidak selalu mulus ya, Bu. Selalu ada permasalahan-permasalahan, entah itu dari pelanggan, entah itu dari penjualnya. Jadi untuk jadi bisa dihubungkan dengan cara penyelesaian yang sudah dipelajari pada materi kemarin. Seperti itu, Bu.
Oke, terima kasih Mbak Devi. Jadi jelas tiap hubungan antara penjual dengan customer-nya selalu ada yang namanya permasalahan. Nah, itu bisa dipecahkan dengan beberapa langkah di materi sebelumnya, yaitu ada dicari dulu faktanya. Tadi seperti studi kasus yang disampaikan waktu diskusi ya, bisa dicari dulu faktanya. Kira-kira apa yang menyebabkan orang ini ngasih bintang 1? Mohon maaf saya yang terlintas di situ. Pertanyaannya itu dicari dulu faktanya, kemudian dimunculkan alternatif solusinya, kemudian evaluasinya ditentukan juga, nanti bentuk tindak lanjutnya ke depan seperti apa. Oke, terima kasih Mbak Devi. Mbak Devi mau hubungkannya materi hari ini dengan pemecahan masalah yang kemarin. Yang lainnya gimana? Boleh dihubungkan dengan salah satu, boleh beberapa. Silakan. Ayo, ada lagi? Masih dihubungkan dengan satu materi oleh Mbak Devi. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Pertanyaannya simpel loh. Lebih simpel dari sesi diskusi tadi. Tadi waktu sesi diskusi saya perhatikan pertanyaannya relate sekali dengan kondisi sekarang dan cenderung berat-berat. Karena solusi yang atau jawaban yang diberikan harus sesuai juga dengan kondisi sekarang. Tadi ada yang menyinggung literasi digital juga, ya, bahwa orang sekarang itu lebih tidak suka membaca apalagi yang panjang-panjang gitu ya. Jadi dia terlanjur beli tanpa harus memahami si detail barang yang dijual. Ada, ayo silakan. Masuk Bu, izin menjawab. Ya Mbak Nanda. Ya, saya sangkut pautkan dengan materi kerja tim Bu kemarin. Nah, kan ini kan penjual ya Bu, nanti kita kasih ke konsumen itu kan ada beberapa cara prosesnya gitu. Ada yang mulai packaging, terus ada yang nanti dikirim ke, itu kan pasti ada timnya sendiri gitu Bu, ada yang bagian packaging, ada yang bagian menyiapkan produknya, terus nanti dikirim melewati jasa kirim, itu kan kayak menyalur-nyalur jadi kayak seperti kerja tim seperti itu Bu. Mohon maaf jika salah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Jadi Mbak Nanda mengaitkannya terkait pelayanan pelanggan ini dengan kerja tim, bahwa mulai dari proses awal sebelum barang itu dikirim, bahkan mulai dari proses penerimaan pesanan sampai akhirnya nanti barang itu diterima oleh customer, itu butuh yang namanya kerjasama tim, baik tim internal dari suatu perusahaan, dari suatu organisasi mungkin ya, sampai tim di luar itu, kayak ada jasa pengiriman, itu bisa dikatakan bagian dari tim juga. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Satu lagi mungkin, silakan. Izin menjawab Bu, izin mencoba berpendapat Bu. Iya, silakan Mbak. Iya Bu, ini saya hubungkan dengan yang apa namanya, komunikasi yang efektif juga. Ketika kita melayani seseorang kan juga kita butuh bahasa yang tadi seperti udah dijelaskan, kita harus memahami pelanggannya, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian dari pengembangan tim dan kerja timnya itu juga tidak ada miskomunikasi, itu kan juga penting. Terus hubungan antar pribadinya dari setiap individu, baik dari penjual maupun dari kita pembelinya, itu kan juga nanti berkesinambungan. Seperti itu dari saya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hilmi. Mbak Hilmi mengaitkannya materi hari ini pelayanan pelanggan dengan komunikasi yang efektif,
di mana saat kita berkomunikasi dengan pelanggan tentu saja kita komunikasi yang dilakukan itu tidak bertele-tele, tidak menimbulkan multitafsir, gitu ya, sehingga efektif mengena sesuai dengan maksud dari adanya komunikasi itu. Misalkan menjelaskan atau menanggapi keluhan atau menjelaskan produk yang ditanyakan oleh pelanggan, jadi jelaskan secara detail, secara rinci, tanpa adanya kebingungan dari pihak pelanggan, gitu ya. Begitupun harapannya dari pelanggan juga harusnya seperti itu ya. Kalau bertanya, kalau memberikan kritik saran, memberikan komplain juga yang jelas biar dapat ditanggapi secara baik gitu ya oleh pihak pengirim, pihak perusahaan, misalnya seperti itu. Kemudian juga ketika kita berhubungan dengan pelanggan, itu tetap memperhatikan kaitannya dengan hubungan antar pribadi yang baik, karena pelanggan itu juga manusia. Bagaimana caranya kita berhadapan dengan sesama manusia ketika tahu bahwa yang namanya manusia itu pasti punya perasaan gitu ya, pasti ingin dihargai, pasti ingin dihormati. Jadi perlulah kita bersikap demikian. Oke, terima kasih Mbak Hilwi. Kerja tim udah, hubungan antar pribadi udah, komunikasi udah, problem solving udah. Tadi Mas menyangkut dengan organisasi juga sudah ya. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya tadi terkait, jadi kalau bisa kita katakan bahwa pelayanan atau servis itu sesuatu yang tidak ada wujudnya, tapi bisa dirasakan, bisa dinilai di akhir tindakan. Gitu kan ya? Jadi setelah kita memberikan pelayanan, barulah pelanggan bisa menilai terkait pelayanan yang kita berikan. Tidak serta-merta bahwa produk atau jasa yang kita berikan itu baik. Kalau jasa langsung terkait dengan pelayanan ya. Kalau produk lah. Kalau produk oke lah, produknya baik, mutu kualitasnya baik, dari segi kualitas barangnya baik. Tapi kalau pelayanannya kurang, nah itu juga akan mempengaruhi perusahaan itu sendiri, mempengaruhi organisasi itu sendiri ke depannya. Jadi semuanya sebaiknya lah baik juga beriringan, baiknya gitu ya, baik produknya, baik pelayanan yang diberikan, semuanya harus baik. Kemudian tadi dari kelompok 5 memberikan beberapa ciri pelayanan yang baik ya, mungkin yang bisa saya tambahkan seperti ini. Mungkin ada yang sama, tapi tidak apa-apa, coba kita ulangi. Jadi ada beberapa ciri pelayanan yang baik yang dapat diberikan. Jadi yang pertama dari pihak perusahaannya itu memiliki karyawan yang profesional, khususnya yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Ya. Profesional di sini bisa diukur ketika kalau menghadapi seorang pelanggan yang kritis, yang banyak maunya dan sebagainya, bahkan yang emosional. Jadi gimana si karyawan ini tetap bersikap profesional, tetap bersikap ramah, dan tetap menanggapi keluhan-keluhan dari pelanggan. Kemudian yang kedua, adanya sarana prasarana yang baik yang dapat menunjang kelancaran produk ke pelanggan secara cepat dan tepat. Tapi kalau kondisinya sekarang banyak yang online, ini kadang bergantung pada jasa pengiriman ya. Tadi sangat baik sekali saran yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Bahwa ya, kita tetap menyediakan untuk mengantisipasi adanya komplain. Menyediakan seperti memfoto produknya dulu, bahwa produknya sudah dibungkus dengan baik. Ya, proses packagingnya sangat baik, jadi difoto, bahkan di video. Mungkin proses packagingnya itu di video, nanti untuk mengantisipasi kalau produk yang sampai di pelanggan itu tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin kondisinya pecah, rusak, dan sebagainya. Bahwa kesalahan itu bukan dari yang pengirim, bukan dari pengirim. Bisa jadi, maksudnya penjual ya, bisa jadi itu
kesalahan waktu proses pengiriman karena mungkin barangnya ketumpuk-ketumpuk. Bahkan ada yang cerita seperti ini karena saya terlibat langsung dalam ini ya online shop ya. Terlibat langsung dalam online shop, bukan toko saya tapi toko suami saya. Jadi saya secara tidak langsung tahu gimana proses dengan pelanggan itu seperti apa. Itu ada pelanggan yang komplain dengan produknya yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi kurang puas lah ya, karena kepuasan pelanggan itu bisa diukur dengan terpenuhnya kebutuhan atau melebihi ekspektasi dari kebutuhan. Gitu. Jadi pas waktu itu ada salah seorang teman itu cerita, jadi bertindak sebagai reseller, dia cerita bahwa itu tuh sebenarnya kesalahannya ada di pihak ekspedisinya. Pernah ada karyawan dari pihak ekspedisinya itu cerita kalau barang-barang yang ada di gudang itu bisa jadi diinjak-injak gitu. Padahal kan kondisinya nggak tahu barang itu seperti apa kan ya, tidak boleh diinjak, mudah pecah dan sebagainya. Tapi kondisinya di gudang itu bisa saja diinjak-injak karena kelebihan barang itu tadi. Seperti itu. Jadi salah satunya yang menyebabkan barang sampai di pelanggan itu adalah proses pengiriman. Kemudian pelayanan yang baik, ciri yang ketiga yaitu tersedianya ragam produk yang diinginkan. Jadi menyediakan semua produk yang diharapkan oleh pelanggan. Ini semacam toko serba ada. Bisa dibilang seperti itu kalau yang ciri yang ketiga, tapi tidak semuanya seperti itu ya, ada yang khusus di bagian makanan-makanan saja, ada yang khusus di bagian baju-baju saja, dan sebagainya. Kemudian ciri yang keempat, bertanggung jawab kepada setiap pelanggan dari awal hingga selesai. Nah, seperti tadi, bentuk pertanggung jawabnya dengan memfoto, memvideo, dan sebagainya. Dari awal pemesanan sampai akhir, melayani keluhan, dan sebagainya. Kemudian ciri yang kelima, melayani secara cepat dan tepat. Jika dibanding dengan pihak pesaing. Tentunya setiap yang memiliki toko, setiap yang memiliki barang, memperhatikan pesaing-pesaingnya dengan barang yang sama. Ya. Gimana sih kalau di toko ini kondisinya barangnya yang dijual sama? Gimana sih kalau di toko ini bentuk pelayanannya? Gitu. Bahkan bisa dari kita, itu bisa nyoba beli ke toko yang itu sebagai pesaing kita. Kita beli, kita dari situ bisa cross check, oh pelayanannya seperti itu, oh barangnya seperti ini. Jadi kita turut ikut menilai produk bahkan pelayanan dari pesaing kita. Bisa seperti itu. Istilahnya itu adalah pembeli bayangan. Seperti itu. Kemudian ciri pelayanan yang baik yang terakhir, yang keenam, yaitu mampu berkomunikasi dengan jelas agar komunikasinya efektif. Jelas ini ya, menyenangkan dan mampu menangkap keinginan dari kebutuhan pelanggan. Jadi karena pelanggan itu adalah fokus utama ya. Dan ini juga yang ada di standarnya di sistem manajemen mutu. Sebagai stakeholder utamanya ya, itu adalah pelanggan. Jadi posisinya sangat penting untuk menentukan keberlangsungan suatu perusahaan. Jadi tentulah kualitas itu tidak hanya diukur dari produk, tapi juga dari pelayanan yang diberikan. Agar suatu perusahaan itu bisa tetap eksis ke depan. Bahkan bisa bersaing. Apalagi di era globalisasi seperti ini. Jadi masih nyambung lagi dengan materi yang sebelumnya ya. Jadi adanya globalisasi, kemudian adanya beragam kriteria pelanggan, kemudian kita bisa menentukan standar-standarnya agar pelayanan maupun produk yang kita berikan itu berkualitas dan bisa menjadi pilihan utama dari pelanggan. Gitu. Jadi kenapa sih materi ini kita pelajari? Karena lagi-lagi orientasinya adalah Anda nanti akan terjun ke bidang perusahaan. Nanti orientasinya diharapkannya mungkin, karena kita tidak tahu ya masa depan setiap orang seperti apa. Tapi kalau disesuaikan dengan visi misi dari jurusan, visi misi dari politeknik,
Itu orientasi lulusannya adalah mampu diserap dari perusahaan. Itulah kenapa materi ini kita pelajari, terutama kaitannya dengan pelanggan. Apalagi kalau tidak salah, saya dapat informasi hari Kamis besok katanya ada studi ekskursi ya. Studi ekskursinya tidak virtual kan ya, tapi datang langsung. Virtual, Bu. Oh, virtual. Saya kira datang langsung ke tempatnya. Oke. Saya dulu sempat meskipun bukan politeknik tapi pernah ikut studi ekskursi ya ke Jawa Tengah waktu itu. Jadi ke perusahaan-perusahaan juga. Yang dibahas ya apa kaitannya perusahaan itu dengan matematika, mungkin dari proses pelayanannya itu bisa diukur dari segi matematika, kemudian optimasinya juga. Jadi dikaitkan dengan program studi yang berkunjung. Kemudian tambahan dari saya terkait materi yang disampaikan hari ini, ada beberapa tipe perilaku konsumen. Ada konsumen yang dia itu penuh pertimbangan. Jadi banyak pertimbangan untuk sebelum membeli itu banyak pertimbangan, entah itu karena kebutuhan, entah itu karena keinginan, entah itu karena prioritas dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan. Yang kedua ada konsumen ada konsumen yang dia didasarkan pada brand. Dia beli hanya pada brand-brand tertentu. Seperti itu. Ada juga konsumen yang dia beli karena limited edition. Wah, ada suatu kebanggaan nih kalau bisa beli barang yang limited edition. Nah, bisa seperti itu. Ada juga yang dia beli karena ada stimulus, ada diskon, ada momen 12-12, 11-11 dan sebagainya. Jadi ada momen-momen seperti itu barulah beli. Bahkan belum tentu barang yang dibeli itu butuh atau tidak gitu. Yang penting murah aja, bisa seperti itu. Jadi beberapa perilaku konsumen seperti itu. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhinya? Ada beberapa faktor, diantaranya faktor kebudayaan, karena sudah membudaya, ya. Jadi bisa memicu konsumen tersebut untuk beli. Kemudian ada faktor sosial, ada faktor pribadi, lebih ke faktor pribadi ya biasanya. Kemudian ada faktor psikologi juga. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Oke, ada yang didiskusikan mungkin sampai sini? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dicurhatkan? Termasuk mahasiswa ya. Mahasiswa ini bisa dikatakan sebagai pelanggan dari suatu institusi, suatu universitas, khususnya kayak seperti yang ini politeknik. Jadi yang diberikan pelayanan itu bisa memberikan penilaian juga terkait pelayanan yang diberikan oleh tenaga kependidikan, tendik, yang diberikan oleh tenaga pendidik, Bapak Ibu dosen, atau dari yang lain fasilitas-fasilitasnya. Nah, itu bisa menilai dari situ ya. Dari yang diberikan oleh institusi kepada masing-masing pada setiap mahasiswa. Tetap dievaluasi di sana. Ini biasanya tercermin pada kegiatan apa? Coba. Kalau mahasiswa sebagai pelanggan, biasanya memberikan feedback kepada pihak institusi lewat apa biasanya? Kalau di kimia seperti apa? Ada yang ingin menceritakan bentuk keluhan atau bentuk feedback dari mahasiswa ke bentuk pelayanan yang diberikan oleh institusi? Bentuknya biasanya seperti apa kalau di kimia? Apa Mbak Devina? Masih
Off, masih Anu off Bu, masalah praktek itu loh Bu. praktik. Ya Bu, praktikum itu Bu. Kan udah banyak yang di Malang Bu sebelumnya. Kan kita kan ada kekurangan alat. Itu sebenarnya pengen apa namanya? Pengen praktikum langsung di labnya, tapi kok ternyata tidak gitu loh Bu. Jadi kan alhasil kan kita menggunakan alat pribadi sama bahan pribadi itu Bu. Dan kemungkinan itu kan bakal ada gagalnya gitu loh Bu, karena tidak ada arahan dari desa-desanya atau bagaimana gitu Bu. Aduh, mohon maaf liri-liri Mbak Devina. Saya kurang menangkap. Kalau yang bisa saya tangkap, ya, itu seperti alat, bahan, itu kesediaannya di jurusan kurang, gitu ya. Terus kadang pakai bahan sama alat sendiri, gitu. Bukan kurang Bu, tetapi lebih ke kita mengeluarkan secara pribadi Bu. Padahal kan sudah ada lab, mengapa tidak langsung di lab saja, seperti itu Bu maksudnya. Oke, jika kalau komplain seperti itu biasanya langsung disampaikan ke siapa, Mbak Devina? Tidak pernah komplain Bu, tapi selalu gerundel di dalam hati. Wah, jangan sampai jadi penyakit ya. Harus disampaikan harusnya. Kebetulan penyampaian di kelas ini sepertinya agak kurang tepat karena saya bukan pengampu mata kuliah praktik, jadi saya hanya mendengarkan, belum bisa menindaklanjuti. Sebaiknya disampaikan Mbak Devina, saran saya ya. Saran saya, karena ini sebenarnya untuk perbaikan ke depannya. Tentu saja kinerja dari jurusan inginnya memberikan yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswanya gitu. Karena output yang baik juga mempengaruhi jurusan juga gitu. Baiknya disampaikan keluhannya. Mungkin kalau saran dari saya ya, mungkin yang lebih dekat dengan kelasnya seperti di PA-nya kelas 2D siapa bisa disampaikan ke beliau, nanti kalau ada forum dosen itu bisa disampaikan, atau bisa disampaikan ke Bapak Ibu pengampu mata kuliah praktek itu, jadi bisa langsung mengena, boleh ke beliau seperti itu, jadi lebih pas lah, biar bisa ditindaklanjuti. Kalau hanya grundel, nah itu nanti tetap jadi grundel ke depannya takutnya ya, malah takutnya jadi penyakit, malah nanti kepikiran seperti itu. Ada lagi mungkin? Silahkan. Jadi saya sarankan kalau ada apa-apa bisa disampaikan gitu ya ke yang tepat. Untuk kebetulan kalau ke saya kurang tepat karena saya bukan pengampu mata kuliah praktik. Jadi saya hanya mendengarkan dan bisa memberikan saran kalau diterima ya. Boleh digunakan atau tidak. Ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan? Sepertinya ada yang lift satu. Apakah ini? Ayo, apalagi? Tadi Mbak Devina mengeluhkan tentang masalah praktiknya. Ayo, apalagi yang ingin dicurhatkan? Maaf Bu, Ya. ingin mengutarakan ya, itu ada salah satu atau sebagian dosen yang kayak tidak memahami sinyal dari mahasiswa, sebenarnya juga salah mahasiswa sendiri, tidak mempersiapkan sinyal sebelumnya, tapi kan kondisi hujan juga tidak tahu sinyalnya bagaimana. Itu ada dosen yang kayak sinyal jelek terus tidak nyaut-nyaut, itu langsung di alfa, seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, ini ceritanya suka duka kuliah online gitu ya. Iya, gimana ya Mbak, kalau untuk itu lebih ke kebijakan Bapak Ibu dosen sih ya. Sebenarnya dari Bapak Ibu dosen sendiri, dari pihak jurusan sudah ada himbauan
bahwa kondisi yang seperti ini, kondisi yang tidak offline seperti ini itu sangat butuh yang namanya pemahaman dari dua belah pihak. Pemahaman dari dua belah pihak itu tidak hanya dari mahasiswa, tapi juga dari Bapak Ibu dosen. Ada pemahaman di sana. Unsur kepercayaan itu lebih ditinggikan porsinya. Kepercayaan dari Bapak Ibu dosen ke mahasiswanya bahwa yang bersangkutan itu, bahwa mahasiswa itu tidak alasan ya memberikan kepercayaan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa kalau ada kendala itu tuh memang benar-benar ada kendala, tidak dibuat-buat alasannya, misal alasan jaringan, alasan gadgetnya kurang mendukung atau alasan yang lain, padahal kondisinya tidak demikian. Saat seperti itu sebaiknya lah dosen percaya dengan alasan dibalik kenapa terkendala kuliahnya yang disampaikan oleh mahasiswa. Sebaiknya lah seperti itu, idealnya seperti itu. Kemudian dari mahasiswa sendiri yang diberikan kepercayaan juga sebaiknya lah mengatakan kondisi yang sebenarnya, kejujurannya, karena dari Bapak Ibu dosen sendiri juga tidak bisa memeriksa secara langsung ke tempat, masa iya misalkan di sana lagi kendala jaringan, susah sinyal, tidak mungkin kan Bapak Ibu dosen langsung ke tempat mahasiswanya, tidak mungkin mengecek langsung. Jadi harapannya lah setiap mahasiswa berkata jujur, bertindak jujur, agar semuanya sama-sama enak, sama-sama baik, ilmu yang diperoleh itu manfaat, berkah, gitu ya. Jadi salah satu kunci keberkahan di situ juga. Kebermanfaatan ilmu atau kesuksesan kita ke depannya juga dari tindakan kita sendiri. Setiap tindakan yang kita berikan itu pasti berimpact kepada diri kita sendiri. Kalau tindakan kita baik, jujur, lurus gitulah, nanti yang kita dapatkan juga sesuai. Gitu. Tapi kalau yang kita lakukan belok-belok, jadi tidak sesuai, ya, yang kita dapatkan juga demikian. Jadi harusnya idealnya ada pemahaman, ada kepercayaan dari dua belah pihak. Tapi untuk masalah ini lebih diserahkan ke kebijakan Bapak Ibu dosen. Gitu. Jadi sebagai mahasiswa bagaimana Bu? Gimana harusnya? Mbak Sofia pernah seperti itu? Hampir Bu, hampir pernah. Kemudian sikapnya Mbak Sofia gimana? Atau solusi yang dari Mbak Sofia gimana? Mencoba menjelaskan keadaan realitanya, sinyalnya jelek, kemudian mencoba menghubungi teman lewat WA untuk menyampaikan bahwa sinyal saya jelek gitu Bu. Oke, perkara nanti beliau apakah mengubah nilainya atau tidak itu urusan nanti ya. Yang penting Mbak Sofia udah berkata jujur dan menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Dan mungkin nanti solusi lainnya bisa pindah ke tempat lain yang jaringannya lancar. Mungkin bisa seperti itu salah satu solusinya Mbak Sofia ya. Iya Bu. Seperti entah di kelas ini, entah di kelas mana gitu. Pernah ada yang di tempatnya itu jaringannya kurang bagus, akhirnya pindah ke kamar temannya. Kebetulan satu kos. Ada yang seperti itu. Jadi satu akun ada 2 orang. Kenapa kok pindah Mbak? Iya Bu, ini jaringan saya kurang bagus. Jadi saya pindah ke numpang di teman saya seperti itu. Jadi ketahuan kalau satu kos. Oke. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, Mbak Nanda ketawa ini. Mbak Nanda ya. Mbak Nanda dulu numpang ke siapa? Ke Devina, Bu. Oh iya. Terus Sofia juga. Oke, baik. Ternyata di kelas ini. Tidak apa-apa, it's okay. Yang penting tetap ikut perkuliahannya. Ada lagi? Keluhan-keluhannya? Mas Ronald mungkin?
Oh, sepertinya tidak pernah ada kendala kalau dari Mas Nabu, aman-aman aja. Gimana? Mas Juna. Mas Juna kayaknya tadi yang keluar masuk. Mas Juna di tempat? Di tempat, Bu. Nah, boleh on cam? Sinyalnya, Bu. Oke, baik. Saya percaya. Ada yang ingin dikeluhkan, Mas Juna? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar semua ya? Lancar, enjoy, Bu. Oh, baik. Semoga lancar ke depannya terus sampai lulus ya. Mas Rizky, gimana lombanya? Alhamdulillah, Bu, kemarin dapat juara 3, Bu. Alhamdulillah. Terbayarkan ya. Mas Rizky sempat khawatir. Nanti nilai saya waktu presentasi gimana, Bu? Kan saya nggak ikut presentasi. Khawatir sekali. Yang penting fokuslah sama lombanya, itu sudah terbayarkan. Sip, prestasinya bisa ditingkatkan ke depannya ya. Ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan? Atau sudah cukup? Sepertinya aman-aman semua ya, lancar-lancar semua. Oke, pesan saya cuma jaga kesehatan semuanya, karena kalau badan sehat itu semuanya lancar, tidak ada kendala insya Allah. Dipersiapkan untuk kuis minggu depan, materinya nanti menyusul ya, saya sertakan di LMS apa saja yang harus dipelajari. Tidak sulit, karena materinya insya Allah tidak sulit ya, karena materinya tidak banyak hitungan di sana, tidak ada Pak, tidak ada hitungan. Ada rumus satu yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi apa? Ada ingat tidak rumus apa yang disampaikan kelompok 5 tadi? Apakah yang sama dengan P per E? Ya. Quality sama dengan performance per apa itu? Ekspektasi. Jadi kalau performanya melebihi ekspektasi, berarti kualitasnya bagus. Ya, nanti silakan dihitung. Lihat minggu depan ya, bentuknya seperti apa saat. Oke, sehat-sehat selalu semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hingga ini besar bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik ke depannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.